Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri tentunya. Dan juga pastinya di podcast My Pod Story ya kawan. Oke guys, semoga kabarnya baik-baik aja. Kali ini kita kembali lagi di seri prediksi saham. Kita akan memproyeksikan harga saham GJTL atau Gajah Tunggal ya di sini. Karena di kuartal ketiga 2023 kemarin, berhasil mencetak laba kotor senilai 2,57 triliun. Pastinya ini meningkat sih laba kotornya gitu. Tapi lebih spesifikasinya seperti apa, lebih spesifiknya seperti apa, nanti yuk kita langsung kita simak aja. Anyway, sebelum itu, di seri ini kita seperti biasa akan menganalisis secara fundamental, rasionya, beritanya, dan juga teknikalnya. So, berikan like, share, subscribe-nya, dan juga nyalakan loncengnya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, langsung subscribe sekarang juga agar mendapatkan update dari channel YouTube Maulana Nur Sobri tentunya. Oke, kita mulai seperti biasa. Saya akan lihat-lihat berita dulu ya kawan. Jadi konten ini saya buat di tanggal 4 ya guys, di hari Senin. Dan di situ ada lonjakan yang cukup signifikan di saham GJTL sehingga itu membuat saya menggelitik saya gitu untuk ini sih untuk mencari tahu gitu ada apa sebenarnya gitu. Dan ternyata memang saham ini dimiliki ya atau salah satu tokoh investor kita ya kan Bapak Lo Keng Hong, siapa yang nggak tahu beliau, terutama bagi mereka yang sudah lama di pasar modal di saham tentunya pasti tahu seorang investor yang sudah berusia 64 tahun atau biasa kita sebut dengan Warren Buffett-nya Indonesia gitu ya kan, memang sempat memiliki sejumlah saham ya di situ di saham GJTL ini gitu ya kan. Dan itu di bisa kita lihat di sini di sumber investor.id di sini teman-teman bisa cek sendiri ya, kurang lebih ya sekitar 11 jutaan lembar lah di bulan Juni kemarin ya gitu. Tapi ya memang beliau sempat mengurangi porsinya, lalu kemudian beliau nampaknya sih menambah lagi sih kepemilikannya gitu ya kan. Dan per eh, 30 November kemarin ya saham GJTL ini milik Pak Lo, yang bisa dipanggil kita dengan Pak Lo, Bapak Lo Keng Hong itu tadi ya kan, itu bertambah lagi senilai 6.595.700 lembar saham ya gitu. Oh, luar biasa sekali beliau ini. Dan ini memang sosok panutan ya bagi pasar modal kita, terutama untuk yang value investor nih gitu. Oke, nah tentu dalam setiap pengambilan keputusan investasi beliau harus punya dasaran ya atau ada dasar pemikirannya gitu sehingga nggak serta karena FOMO atau ikut-ikutan, nggak, beliau punya dasar analisisnya. Dan salah satunya beliau bisa kalau menurut saya sih kita lihat sebatas berita itu ya memang di laporan kuartal 3 2023 perseroan itu laporan keuangannya ya, eh yang mencetak laba bersih 12,57 triliun rupiah ya dibandingkan periode yang sama di tahun tahun sebelumnya. Ini sebenarnya lebih rendah ya. Kalau tahun sebelumnya itu di 2022 itu 12,75 triliun rupiah. Nah, sedangkan yang 2023 itu 12,57 triliun gitu. Jadi ada penurunan gitu. Tapi penurunan itu ya tentu saja kalau secara accounting kita ketahui bahwasanya laba bersih ini kan itu setelah dikurangi banyak beban tuh ya, beberapa beban ya atau biaya-biaya gitu. And then ya akhirnya ya memang berhasil mencetak laba bersih tapi turun gitu. Namun ya tentu saja itu semua nggak terlepas dari sejumlah biaya yang berhasil ditekan. Misalnya kalau saya lihat di beritanya di sini kawan, dan juga ya ada kenaikan yang cukup signifikan atau tipis lah gitu ya, laba kotornya itu berhasil menguat. Nah kayak gitu guys gitu. Nah itu yang sempat menjadi daya tarik saya gitu untuk meneliti atau mencari tahu berita tentang saham dari GTL ini ya kan. Nah, laba kotornya itu mencapai 2,57 triliun rupiah per akhir kuartal 3 tahun ini ya, naik dari 1,72 triliun rupiah. Hanya memang ada beberapa beban pokok ya, beban pokok penjualan ini yang ditekan ya hingga ke posisi 9,99 triliun rupiah dari sebelumnya 11,03 triliun rupiah di 9 bulan 2022. Artinya ya memang laba kotornya naik tapi laba bersihnya turun. Kenapa? Karena mereka menekan harga beban pokok penjualan, bukan harga tapi beban pokok penjualannya gitu. Jadi sebuah beban biaya itu mereka
pekan gitu mereka selesaikan ya kan selama 9 bulan terakhir, dan hasilnya yaitu tadi dari yang semula 11,03 triliun rupiah akhirnya berhasil menjadi 9,99 triliun rupiah gitu. Luar biasa banget. Jadi secara manajemen ini cukup menarik sih sebenarnya. Disclaimer on ya kawan. Oke, setelah itu kita coba masuk ke rasio keuangannya nih teman-teman gitu. Oke, nah di sini saya menggunakan platform seperti biasa dari RHB Smart ya di sini guys. So, buat teman-teman yang ingin join dengan RHB Sekuritas langsung aja opening akun aja ya. Bisa di Google Play Store ataupun di App Store, silakan. Nanti download aplikasinya, ikuti instruksinya ya kan kayak foto, selfie segala macem gitu. Pastikan datanya lengkap dan terkonfirmasi gitu. Nanti tinggal tunggu prosesnya. Seenggaknya kurang lebih ya 2 kali 24 jam lah kurang lebih atau dua hari kerja lah kurang lebihnya gitu. Nah, kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar, nggak apa-apa, atau langsung chat WA saya aja gitu. Atau bisa hubungi saya via DM, boleh gitu. Oke? Oke, sih guys, di sini GJTL di tanggal 4 Desember 2023 ini ditutup menguat 220 poin atau 24,72% ya di angka Rp1.110 per lembarnya. Luar biasa banget guys gitu. Ya kan kalau sebelumnya kan dia kemarin tuh ditutup di level harga 890. Nah, ini langsung menguat gitu. Yang rata-rata transaksi itu di sekitar 1047 lah kurang lebihnya. Oke. Sini ada beberapa rasio keuangan ya. Saya masuk dari quote, lalu saya pilih fundamental, saya masuk ke overview. Ada beberapa rasio keuangan di sini guys. Di sini saya teman-teman perhatikan, kita hanya menggunakan beberapa aja ya. Kalau BV-nya kan ini 2259, earning per share-nya 267,55, price earning ratio atau PER-nya itu 4,15 kali. Nah, ini menarik karena range-nya 2 sampai 11 kali dan ini 4,15 kali. Menarik. PBVS-nya atau price book to values-nya itu di 0,49 kali, masih di bawah 1 ya kan. Tapi nggak lebih dari 1 ya. Jadi kalau di atas 1 itu over value, tapi beberapa sebagian menganggap bahwasanya kalau di atas 2 atau 2,5 toleransinya itu baru over value. Kalau di bawah 1 itu baru under value. Dan ini masih under value. Biasanya ini yang disukai oleh para value investor nih tentunya gitu guys gitu. Oke, ROE-nya 11,84% di sini. Ya kan, ROE yang menarik sebenarnya sih kalau udah 15%, tapi ini masih 11,84%. Oke. Oke, ROA-nya 4,96 dan debt equity ratio-nya itu 1,39. Saya lebih suka kalau darinya itu kurang dari 1 sih. Tapi oke lah, itu kan kita bisa mengacu ke beberapa rasio keuangan yang lain tentunya gitu. Nah, lanjut ke fitur arrow berikutnya di sini kawan. Di sini ada fitur arrow ya dari RHB Smart di situ. Ada fitur selain strategi dan sinyal juga ada fitur value analyzer. Ini biasanya digunakan oleh para value investing nih gitu. Ini biasanya diterapkan digunakan gitu karena apa? Karena ada PG ratio di sini. Ya PG ratio di sini. Ya tuh kalau GJTL ini kan PG rasionya kan 0,14 ya kan. Nah, PG rasio yang baik itu kalau dia nggak lebih dari 1, jadi maksimal 1 gitu. Kalau di atas 1 itu sudah over value, kalau di bawah 1 itu masih under value, artinya masih murah gitu. Sehingga itulah kenapa dengan PEG rasio 0,14 kali, maka PEG analisisnya adalah under value dari GJTL ini sendiri. Dan secara fair value estimation-nya juga Digital ini memiliki fair value-nya di 3.687,82. Wow, ini masih under value ya. Dengan harga saat ini, harga pasar yang 1.110 tentunya ini masih under value gitu. Karena untuk fair value-nya sendiri itu diestimasikan 3.687 ya kurang lebihnya. Dan secara industrial value-nya malah ini secara estimasi itu di kisaran 2.202,42. Nah, ini juga masih under value ya, masih di bawah secara industrial value estimation-nya masih di bawah, masih under value dan secara fair value estimation-nya juga masih di bawah karena fair value-nya 3.680 tadi ya gitu. Jadi ini masih under value dengan harga pasar saat ini gitu guys gitu. Oke. Dan lanjut kita akan bandingkan dengan rasio emiten terhadap rasio industrinya. Pastikan rasio emiten enggak lebih dari rasio industrinya tentunya. Oke, per emiten itu 4,15 kali versus industri 5,35 kali. Nice, masih di bawah. PBV emiten 0,49 kali versus PBV industrinya 13,47 kali dan jauh di bawah juga dari PBV industrinya. Wow. ROE-nya 11,84% versus industri ROE 177,11%. Nice, masih jauh di bawah. Debt equity rasionya 1,39 versus industrinya 14,07 ya kali di sini ya gitu guys. Jadi minimal juga masih di bawah gitu guys. Itu secara beberapa valuasinya gitu. Dan selanjutnya kita akan mencari tahu nih gitu ya kan dengan
EPS yang 267,55 dan price earning atau pairnya yang 4,15 kali, maka berapa sih proyeksi harga saham GJTL ini setidaknya sih maksud saya untuk 3 bulan yang akan datang, mudah-mudahan mudah-mudahan tercapai ya. Tapi sekali lagi disclaimer on guys gitu, ya kan. Harga saham GJTL ini terdekatnya di kisaran 1.337,75 rupiah per lembarnya. Harapan saya harga wajarnya bisa tercapai di dalam 3 bulan yang akan datang guys, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan mengecek bagaimana teknikalnya kawan gitu. Oke, kita cek secara teknikalnya. Ini saya pakai trading view dengan periode waktu harian ya atau daily gitu, secara harian. Supportnya secara harian saat ini berada di kisaran 845. Ups, sorry. Ini kok balik lagi di sini. Oke, sebentar. Oke. Supportnya di Rp845 sampai Rp855 per lembarnya. Ini merupakan area support dan resistennya itu ya pas sekarang di area resist di 1.110 sampai Rp1.130 per lembarnya gitu. Apabila nanti ke depannya ya estimasi saya sih mungkin ini bisa sampai 2 mingguan ya kurang lebihnya, mungkin sebelum libur Natal gitu ya kan. Kalau emang sentimennya masih oke ya atau ada momen Santa Claus rally ya atau Windows Dressing misalnya, bisa aja nanti break resist 1.110 atau 1.130 ini sehingga berpeluang saham ini bergerak sampai ke 1.415-an kurang lebihnya. Tapi sekali lagi disclaimer on dan dengan catatan dia harus break resist dulu di 1.110 guys gitu. Nah, sementara itu hati-hati kalau misalnya saham ini berbalik arah ya bahkan berada di area 855 tadi, karena ya saham ini berpeluang untuk melanjutkan pelemahan sampai ke 670 rupiah per lembarnya. Oke, seperti itu. Tapi poinnya yang pasti pastikan saham ini break resist dulu, atau kalau yang mau beli ya mungkin tunggu dulu di area resistennya. Kira-kira kalau break kita bisa beli, tapi sekali lagi disclaimer on ya. Kalau enggak gagal resist ya paling enggak kita lihat di 890-an. Kalau masih di area 890 ke atas saya pikir saham ini masih berada dalam fase uptrend-nya kawan. Seperti itu guys gitu. Oke, disclaimer on ya sekali lagi. Anyway, yap, itu tadi video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan berikan like, share, subscribe-nya agar saya semakin semangat juga untuk buat konten lagi. Dan nyalakan loncengnya juga agar mendapatkan update dari channel YouTube Maulana Nur Sobri. And then buat yang sekali lagi yang mau opening account ya langsung aja join sama saya. Nanti bisa kontak WA saya di 081334708762 atau hubungi via Instagram @sobri11 atau bisa tinggalkan di kolom komentar. Lakukan pembukaan akun langsung aja download di Google Play Store untuk pengguna Android atau di App Store untuk pengguna iOS. Nanti ikuti instruksinya ikuti saja. Nanti pilih mengetahui RHB dari salesnya dan masukkan kodenya BM5 agar langsung terkoneksi dengan saya kawan gitu guys. Oke, nanti kita bisa diskusi deh pokoknya. Kalau yang pemula saya akan dampingi sampai Anda benar-benar sudah siap untuk trading mandiri atau investasi secara mandiri. Kalau yang sudah advice ya, yang sudah prefer gitu ya langsung aja nanti kita bisa jadi diskusi gitu guys gitu. Oke, terima kasih sekali lagi dan manfaatkan semua fitur yang ada dari RHB. And thank you dan tonton video ini sampai selesai. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Happy cuan dan juga tentunya stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.